Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus, kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Kenapa ulama-ulama dulu menyatakan tersambung? Kenapa ulama-ulama dulu sepakat? Tidak ada yang meragukan sedikit pun, karena menurut standar keilmuan mereka, ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu syariatnya, ilmu nasabnya, tidak ada masalah. Mereka semua menyepakati, menerima. Tahu-tahu datang Imad bin Sarman meragukan. Unyil. Oh, belum lagi kiai-kiai itu dulu yang arif billah, yang bukan hanya melihat dengan mata tapi melihat dengan basirah. Bagaimana Syekhuna Khalil Bangkalan hubungannya dengan Sadab Alawi? Itu Lora Ismail Khalili banyak nulis tentang itu, saudara. Bagaimana Kiai Haji Hasan Genggong, bagaimana Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hasyim Asy'ari mengakui Kiai Hasyim Asy'ari itu punya koror yang hanya boleh disebut Sayyid Syarif, hanya Ahlul Bait. Dan Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan setiap nyebut Sadab Alawi disebut Sayyid oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Belum lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, belum lagi sampai Buya Hamkanya dari Muhammadiyah, ada dokumennya Buya Hamka mengakui, saudara. Dan masih banyak lagi, kalau mau disebutin nggak akan cukup waktunya. Semua ulama mengakui, sampai-sampai Al-Imam An-Nabhani mengatakan ijma, Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya mengatakan ijma. Kemarin si Ali Jum'ah Grand Mufti Mesir juga mengatakan ijma, diakui oleh para ulama. Tahu-tahu akhir zaman ada santri lebih percaya sama raja dangdut daripada Mufti Mesir. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pernyataan dari ya Bapak Hanif Al-Attas yang ingin ya Bapak Hanif Al-Attas ini diakui ya bahwasanya yaitu adalah cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ngotot banget ya teman-teman ya untuk diakui cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah ya teman-teman ya, mereka ini ketika dibongkar bahwasanya nasabnya itu batal ya, terputus dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, marah-marah dan belum mampu untuk membantah tentang tesisnya Kiai Imad. Namun di sini saya akan tampilkan yaitu video, yaitu podcast dari Bang Haji Roma Irama, di mana Bang Haji Roma Irama itu mengundang yaitu Kiai, kalau nggak salah Kiai Ihya ya teman-teman, yaitu tentang terkait nasab Ba'lawi ini, dan bahwasanya ulama-ulama Nusantara yang dulu itu kenapa mereka ini mengakui bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama ya yang ada di Nusantara ini tidak memiliki kitab-kitab referensi, yaitu data-data dari kitab Ba'lawi ya teman-teman. Nah, maka dari itu Kiai Ihya ini akan membongkar ya tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini, apakah tersambung, apakah batal. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Bang Haji Roma Irama. Oke. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data referensi tentang kitab-kitab nasab Ba'lawi. Sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat nasab Ba'lawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Enggak ada datanya. Nah, sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan nasab Ba'lawi harus dirubah menjadi batalnya nasab Ba'lawi. Batalnya nasab Ba'lawi. Karena berdasarkan kaul jadid ini. Setelah ditemukan data itu. Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan nasab Ba'lawi nyambung sampai Nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua, dan insya Allah 200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti jika kita berfatwa apapun itu harus ada dasarnya. Tidak hanya husnuzon, asumsi atau interpretasi saja. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika Abah Haji Roma Irama memiliki keyakinan dengan tingkat yang ketiga, hakul yakin, maka harus dibuktikan dengan data. Tidak hanya syahadah saksi-saksi dari kita saja. Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Roma Irama beserta kitab Ar-Raudul Jali karya Syed Murtadha Az-Zabidi yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'lawi. Syed Murtadha Az-Zabidi yang menyarai dan mengarang kitab Ithaf Sadah Al-Muttaqin itu mengisbat Ba'lawi. Padahal kitabnya ada. Nanti akan saya sampaikan ke Raden Haji Roma Irama juga. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Dan akhirnya ketika mendengar berita judul kitab ini langsung percaya tanpa memverifikasinya. Tanpa verifikasi. Datanya, isinya seperti apa? Apakah ada yang bertolak belakang? Dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak? Ya karena tidak punya datanya. Nah, sekarang kita akan menyebarkan ini dan insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Nah teman-teman ya, bagus sekali ini kalau sudah ya mau dibuat PDF ya, nanti bisa diakses gitu ya. Jadi seperti kita ini bisa mengetahui dan memiliki datanya,
Dan ya hakul yakin ya. Jadi kita kalau membatalkan nasabah alawi harus memiliki data gitu ya. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, Pak Haji, yang tidak kami bongkar ke publik. Karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya, khusus untuk Pak Alawi. Gitu. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya nasabah alawi itu mudah sebenarnya. Kenapa selama ini itu sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri, gitu, enggak? Dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140 ulama yang menisbat nasabah alawi, kan begitu yang terakhir kali. Padahal di dalam kitab Tabaqat Asyrafit Thalibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai. Alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja. Isinya tidak sesuai. Tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah. Tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raddul Jali. Kalau Ar-Raddul Jali ini kan baru abad 13 nih. Nah, dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqt fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati, ya kitab ini. Kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf itu ketika memahami As-Suluk. Tidak hanya ketika mencontohkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid. Termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah sholawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan hanya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah sholawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa, Wakila bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu, padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya baik internal maupun eksternal mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Wuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi Kholik Kisam, bukan Kosam, Kisam, Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang Surabaya ini. Ali Kholak Kosam, Ali Kholik Kosam, saya benar Ali Kholik Kisam. Imam Ali yang menanami kurma di daerah Kisam, di desa Kisam. Nah, akhirnya terus dinukil oleh Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid dalam Al-Hulurnya 960 Hijriah itu dinukil lagi oleh Syarhul Ainiyah, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Muhibbi dengan Khulasatul Asarnya, dan seterusnya sampai Syamsul Dohiro, Khidmatul Asyir, dan seterusnya. Jadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini salah tujuan. Yang harusnya kereta api ini menuju ke Bandung, tapi kesasar ke Surabaya. Berarti 140 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi mengesahkannya ini semua ya tersesat. Mohon maaf, tersesat dari tujuan. Karena berdasarkan pemahaman awalnya yang keliru itu. Waqt fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron mimma taqaddama awalan min tarikhil janati ya As-Suluk ini. Jadi menurut antum 140 kiai ulama yang diklaim oleh Ba'alawi telah mengisbat ini itu salah atau bahasa antum tadi apa? Kemungkinan saya mohon maaf bahasanya itu mungkin khilaf ya, atau nisyan, lupa, atau tidak sengaja. Kemungkinan besar karena tanpa memverifikasi sumber awalnya. Tokoh yang diklaim ada itu hidup tahun berapa, abad berapa, terus cari datanya. Jangan hanya berkutat pada bahasan bagaimana mengisbat sebuah nasab dengan kitab Muqaddimat fi ilmil ansab misalkan, kitab Kafi al-Muntakhab fi ilmin nasab misalkan, Rosail fi ilmil ansab. Jangan berkutat di situ. Poinnya saja dulu difahami, dipelajari, lalu baru ke kiri dan ke kanan. Nanti akan lebih mudah. Orang awam ini, oh ternyata ini bin ini, oh enggak ada. 140 itu tanpa memverifikasi sumber data yang disampaikan oleh pertamanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu.
Tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Ali itu bukan nasabah, bukan pakar nasab, tapi ahli tasawuf. Berurusan dengan ijazah pemakaian burqoh, torikoh. Jadi kalau ada persyaratan tentang mengisbat nasab seseorang atau kabilah itu harus berdasarkan khatun nasabah. Ini sudah gugur. Harus ada tulisan pakar nasab yang mausukum, yang bisa dipercaya tulisannya. Dia jujur, kuat ingatannya, ya sekaligus adalah adil dan bijaksana. Nah, lalu di dalam buku terbarunya kawan-kawan dari Rabithah Alawiyah yang digawangi oleh Syekh Hanif Al-Athos, Hanif Al-Athos ya. yang pertama kali disampaikan adalah An-Nafkah Al-Ambariyah 880 Hijriah. Lalu disusul dengan Tuhfah 996 Hijriah. Lalu disusul oleh kitab Tuhfatul Azhar dan seterusnya. Karena memang Syekh Hanif Al-Athos tahu bahwa yang pertama kali yang bisa dijadikan sebagai pondasi pedoman keabsahan nasab Ali itu harus berdasarkan kitab nasab, bukan kitab torekoh. Apalagi Syekh Ali ini berasal dari internal mereka sendiri. Persaksian yang diambil dari internal mereka sendiri tidak harus dari orang lain. Oleh sebab itu, An-Nafkah Al-Ambariyah ini jelas utama dan pertama yang harus kita pahami bahwa Bani Alawi, Aba Alawi itu bukan anaknya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, tetapi keturunan dari Bani Jadid. Di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah itu jelas. Wa min dzurriyyatihi sammah Banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Rasulullah. Jadi ini mudah sebenarnya. Cara memahaminya itu seperti ini, biar nggak bulat dan ruwet gitu. Cari kebenaran sendiri-sendiri nggak akan rampung. Ini mudah kan, tahu? Mudah. Mudah banget loh. Mohon maaf bahasa saya sangat sederhana walaupun saya terbiasa setiap harinya di kalangan. Enggak, maksudnya kayak, Masya Allah ini memang kajian ulama ya. Karena ada klaim dari mereka 140 ulama saja mengakui, masa Anda seorang itu membatalkan kayak gitu. 10.000 pun nggak bisa, Raden Haji Omar. Bagaimana? 10.000 ulama pun yang mengklaim, bukan sombong, mohon maaf, karena sumbernya di lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini. Gerbong ini 10.000, 200.000 pun salah kawitani bahasa Jawanya. Salah kawitani. Jadi jangankan 140 ulama, 10.000 pun kalau memang akarnya ini, awalnya ini salah, dan semuanya akan salah gitu. Secara logika begitu. Astagfirullahaladzim. Kemudian bahwa ada klaim juga Madzhabul Arba'ah pun Mengisbat. ikut mengisbat. Itu seperti apa kayak? Ya, sama seperti karya kitab-kitab internal Ba'alawi lainnya yang selalu tumpang tindih dalam memahami tahun wafat dan kelahiran tokoh-tokoh mereka. Sama seperti yang Raden Haji Omar sampaikan, Madzhabul Arba'ah saja juga mengisbat Ba'alawi. Ba'alawi itu belum lahir sudah diisbat. Ya, sama dalam kitab Ar-Raudhul Jali itu sama. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan dengan setulus hati saya kepada Kiai Haji Syukron Makmun ya, untuk memahami bahwa ternyata di dalam Ar-Raudhul Jali versi tahqiqan dari Muhammad Abu Bakar Ba'adzib itu berisi isbat dari Mus'ab Az-Zubairi, pengarang kitab Nasab Quraisy, yang mengisbat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah itu belum lahir. Bahkan Imam Ahmad Al-Abbah pun menurut yang versi Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu juga belum lahir. Karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah itu 260 Hijriah, itu versi kitab Al-Imamul Muhajir karya Muhammad Diyak Syihab, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah, macam-macam versinya, tumpang tindih semua. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah batalnya nasab Ba'lawi, yang dimana di sini ya pembicaranya adalah yaitu Kiai Ihya. Oke teman-teman, saya akan membacakan komentar dari para netizen ya teman-teman ya. Di sini ada penulis UGM, usul kepada Bang Haji Roma Irama dan Kiai Nur Ihya agar dibuat satu wadah sekretariat bersama para pejuang yang membatalkan nasab Ba'lawi. Karena selama ini mereka berjuang sendiri-sendiri dan sporadis, sulit menang ya melawan RA, yaitu Rabithah Alawiyah ya, yang dananya tak terbatas. Sudah TSM dan mendapat dukungan oknum pejabat serta oknum PBNU. Berkaca dari kasus kedikdayaan dalam membatalkan seminar internasional di UIN Wali Songo dulu itu. Lalu di sini ada Anom Sunarto Tuba. Bila berlanjut persoalan nasab, saya usulkan Pak Haji agar mengundang Bapak Kiai Marzuki Mustamar. Di sini ada juga berkomentar ya dari Miau, berharap Bang Haji mengundang Kiai Suparman Lampung. Siapa yang setuju? Lalu kemudian di sini ada Revangga, cocok sesuai angan-anganku mengundang Kiai Nur Ihya Hadi Negoro. Lalu di sini ada Karnalirini. Kami 1000%, wow 1000% ya, dukung Kiai Haji Roma Irama dan Kiai Nur Ihya dan para Kiai berbumi untuk terus suarakan kebenaran agar umat Islam terutama muhibbin sadar dan kembali mendukung Kiai berbumi. Kasih panggung di mana ada hari penting peringatan Maulid Nabi
Isra Mi'raj dan lain agar tetap umat Islam tenang dan damai, tidak dengar provokasi dari oknum tak bertanggung jawab. Salam NKRI. Brebes hadir mendukung penuh perjuangan ulama pribumi Nusantara. Lalu kemudian ada di sini ya komentar, masyarakat Islam Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman. Di sini ada Dentovan, Kiai Nur Ihya bukan ulama kaleng-kaleng, referensinya lengkap, penguasaannya mantap. Salut Kiai Haji Nur Ihya, Salafi menyuarakan kebenaran mewakili kaum cendekiawan Jawa Timur. Terima kasih. Next, Kiai Said Akil Sirot dan Kiai Marzuki Mustamar, Bang Haji. Di sini ada yang berkomentar juga ya. Di sini ada yang berkomentar juga, Kuningan, Jabar, Cilincing, Jakarta Utara mendukung perjuangan Kiai Roma Irama karena kebenarannya save Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Di sini juga ya teman-teman, alhamdulillah melanjutkan isu nasab. Memang seharusnya terus mencari kebenaran dan mensuarakan kebenaran. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada Pak Haji Roma Irama dan keluarga. Mantap Bang Haji Roma Irama dan Kiai. Mantap, diundang juga akhirnya Kiai Nur Ihya, bravo. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ya sudah terbantahkan juga ya teman-teman ya tentang terkait masalah ya, yaitu batalnya nasab Ba'lawi ya teman-teman. Allah sudah menampakkan ya bagaimana wajah mereka ini ya yang selama bertahun-tahun ya kita ini sebagai kaum muslimin asli Indonesia ini dibohongi oleh oknum klan Ba'lawi ini, yang dimana mereka ini ya berceramah sesuka hati, lalu kemudian mencaci maki, menghina ya orang asli Indonesia, dengan kata lain adalah celengan cemar. Bukan itu saja, yaitu kita dalam bab agama juga dibohongi dengan kisah-kisah khurafatnya. Apalagi mereka ini ya teman-teman ingin dihormati, ingin dipuja ya oleh orang-orang pribumi Indonesia ini. Coba teman-teman ya, agama di belakang mereka ini hancur ya teman-teman. Lalu kemudian mereka ini sangat jauh sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, itu saja ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.